saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nabila Cahyaniantias dengan NPM 22010511031 dari Prodi D3 Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang resumen materi saya mengenai pendahuluan pada proposal. Baik, pendahuluan di awal itu terdapat latar belakang, di mana latar belakang ini berisikan tentang deskripsi masalah. Itu dimaksudkan seperti menjelaskan masalah yang ada secara mendalam dan apa yang bisa memicu munculnya terjadi masalah. Lalu disertai juga dengan menyertakan data atau fakta yang relevan untuk mendukung pernyataan. Lalu untuk konteksnya pada latar belakang ini kita seperti memberikan gambar tentang situasi yang lebih luas di mana masalah ini muncul. Misalnya kayak kita mengambil tentang situasi aspek sosial, ekonomi, atau lingkungan. Lalu yang ketiga ada urgensi. Ini merupakan mengapa masalah ini tuh perlu segera ditangani dan apa sih kira-kira konsekuensi jika tidak diatasi. Masalah tersebut tidak bisa kita atasi. Lalu untuk pendahuluan ini, untuk tujuan umumnya itu menyatakan tujuan utama dari proposal, apa yang ingin dicapai secara keseluruhan dari proposal yang kita buat. Lalu ada tujuan khusus, di mana ini merupakan rincian tujuan spesifik yang lebih terfokus. Misalnya menyelesaikan penelitian tertentu atau mengembangkan solusi untuk masalah yang kita identifikasi. Lalu yang berikutnya ada ruang lingkup. Ini terdapat batasan penelitian di mana kita menjelaskan batasan-batasan yang ditetapkan pada penelitian atau proyek yang kita ambil. Dan apa aja sih yang akan dibahas dan apa yang tidak akan kita bahas di dalam proposal tersebut. Lalu yang kedua ada populasi atau objek. Nah, apabila relevan, sebutkan populasi atau objek yang menjadi fokus penelitian kita pada proposal yang akan kita buat. Lalu di sini terdapat 3 metodologi. Yang pertama, pendekatan, yaitu mendeskripsikan pendekatan yang digunakan seperti kayak misalnya kita menggunakan kuantitatif atau kualitatif atau campuran. Lalu dengan menggunakan metode teknik pengumpulan data, di mana kita menyebutkan metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data seperti survei, wawancara, dan atau observasi yang akan kita lakukan untuk masalah di dalam proposal kita. Lalu yang ketiga ada analisis data. Ini gambarkan bagaimana data yang dikumpulkan yang akan dianalisis. Gitu. Lalu ada signifikansi. Ini merupakan manfaat. Ada manfaatnya, yaitu menjelaskan manfaat dari penelitian atau proyek yang kita buat ini bagi masyarakat, organisasi atau bidang ilmu tertentu. Dan ada dampak. Apa dampak yang diharapkan dari hasil penelitian yang kita buat? Kayak misalnya solusi praktis untuk masalah yang ada, untuk masalah yang kita buat di dalam proposal kita. Sekian materi mengenai resum pendahuluan. Dilanjutkan dengan materi kedua.